Gina, kamu serius berani sendiri? Vika mengarahkan cahaya senter ke gedung sekolah 3 lantai. Tak ada lampu yang menyala di gedung itu. Mungkin listriknya sedang mati. Iya, Vik, itu jam tangan pemberian almarhum mamaku. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang. Lagian, kamu ada-ada aja pakai lupa segala. Eh, aku nggak berani nganter kamu masuk ke kelas ya. Aku nunggu di sini aja. Iya, nggak apa-apa. Kamu jagain motorku ya. Eh, tapi aku juga takut sendirian di sini. Gimana dong? Vika merengek. Kamu tenang aja. Aku pasti nggak akan lama-lama kok. Gina membuka gerbang sekolah yang kebetulan tidak dikunci. Sekolah SMA Setia Bakti memang tidak ada satpamnya. Pihak sekolah sudah membuka lowongan, tapi tidak ada orang yang berani melamar. Banyak cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sekolah itu. Gin, tunggu. Kamu yakin mau masuk? Vika menarik lengan bajunya Gina. Aku kan udah bilang kalau aku yakin mau masuk. Lagian sumpah, aku gak percaya yang namanya hantu-hantuan. Fiktif itu. Ih, Gina, jangan sembarangan nih kalau ngomong. Ya sudah sana, cepat balik lagi ya. Gina berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Senter yang ia bawa diarahkan ke tangga gedung. Kelasnya ada di lantai 3. Ia heran kenapa listrik sekolah mati. Padahal di perjalanan menuju sekolah, ia melihat listrik di warung-warung angkringan pinggir jalan masih menyala. Perlahan, dengan hati-hati, Gina menaiki anak tangga. Sekelilingnya gelap, hanya cahaya senter yang menjadi penerang. Ia berhenti sejenak mengatur napas. Tubuhnya yang gemuk seakan tak sanggup lagi menaiki anak tangga. Setelah mengatur napas, ia kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya ia sampai di lantai 3. Satu persatu ia melewati ruang kelas. Kebetulan kelasnya Gina ada di paling ujung. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Gina memang gadis pemberani. Pintu kelasnya tidak dikunci. Suara engsel berderit saat Gina membuka pintu. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya senter. Bangku-bangku kelas ditata rapi di atas meja. Ruangan bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Segera ia menuju tempat duduknya yang berada di baris kedua paling kanan. Dirogohnya kolong meja lalu ia tersenyum sambil menghembuskan napas lega. Untung masih ada. Ia kenakan jam tangan itu. Setelah itu bergegas untuk pulang. Tapi saat akan menuju anak tangga, ia melihat bercak lumpur membeduk jejak sepatu seseorang di atas lantai. Jejak sepatu siapa ini? Karena penasaran, Gina mengikuti arah jejak sepatu yang ia temukan. Semakin ia ikuti, semakin ia mendengar jelas suara perempuan yang sedang menangis dengan suara yang halus dan kecil. Suara yang ia dengar mengarah ke ruang kelas paling tengah, tepatnya kelas 2A. Ragu-ragu, Gina mendorong pintu. Disorotkan cahaya senternya ke arah jendela paling pojok. Di sana berdiri seseorang wanita berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan sepatu kulit hitam, kaos kaki, selutut, berdiri di atas jendela sambil membelakangi Gina. Perempuan itu menangis pilu. Gina perlahan menghampirinya. "Hai, kamu kenapa menangis? Kok malam-malam masih di sini?" tanya Gina. Wanita itu tidak menjawab, malah tetap menangis. Kaki kamu berdarah tuh." Gina melihat darah kental mengalir dari dalam rok wanita itu. "Nama kamu siapa?" Gina menyentuh lengan wanita itu di hadapannya. Terasa dingin. Bukannya menjawab, wanita di hadapannya malah loncat, menjatuhkan dirinya sendiri. Sontak saja Gina berteriak. Ia melihat tubuh wanita itu terkapar di belakang sekolah. Buru-buru ia menuruni tangga.
Gina tak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 seketika menghilang. Jelas-jelas ia melihat loncat dan terkapar di halaman belakang sekolah. Belum lagi terpecahkan hal ganjil tersebut di benaknya saat hendak pulang. Ia melihat Vika di halaman depan sekolah sedang melakukan gerakan senam. Tatap matanya kosong, seperti ada yang mengendalikan. "Vika?" Dia tak menjawab, malah tetap melakukan senam. Gina mengguncangkan tubuh temannya. "Vik, sadar Vik!" Tubuh Vika seketika ambruk. Gina panik dan beralih mencari bantuan. Untung saja ada 2 orang lelaki yang tak lain adalah pemilik angkringan pinggir jalan. Mereka membawa Vika ke rumah sakit. Seorang guru matematika sedang menerangkan materi. Vika duduk di bangku baris ketiga paling kiri. Setelah kejadian beberapa hari lalu, Vika merasa ada yang aneh dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa fokus belajar, sering berhalusinasi seperti yang ia alami sekarang. Ruang kelasnya tiba-tiba berubah. Papan tulis di hadapannya terlihat usang dan masih menggunakan kapur. Dinding kelasnya retak, juga kotor. Meja-meja di sekelilingnya kosong. Kemana murid yang lain? Ia sendiri di ruangan itu. Seorang laki-laki tua yang mengenakan celana training dan jaket olahraga menerobos masuk ke dalam kelas. Ia membawa rantang nasi, lalu memakan sisa makanan di dalam rantang itu dengan lahap. Seperti beberapa hari belum makan. Vika mendekatinya berlahan dan ragu-ragu. Lelaki tua yang sedang makan di hadapannya tiba-tiba saja menangis. Vika bingung siapa dia dan kenapa terlihat sangat menyedihkan. Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba Gina menyadarkan halusinasinya. "Vika?" Ia tergeragap. "Kamu halusinasi lagi ya?" Dada Vika turun naik, nafasnya terengah-engah. Keringat memenuhi wajahnya. "Enggak, Kin," jawab Vika singkat. Kemudian bergegas keluar kelas. Ini waktunya jam istirahat. Gina menyadari kalau Vika akhir-akhir ini berbeda. Temannya itu seperti tidak lagi bersemangat menjalani aktivitas di sekolah. Ia sering minta dibawa ke UKS saat jam olahraga. Ia juga sering telat dan melewatkan upacara Senin. Gina yakin hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari lalu. Segera Gina pergi keluar kelas untuk mencari Vika. Ia pergi ke kantin, tapi tidak ada. Di halaman belakang pun tidak ada. Biasanya Vika melamun di sana. Dan saat Gina pergi ke toilet, ia terkejut melihat Vika tewas gantung diri di sana. Sontak saja Gina berteriak mengundang kerumunan siswa lain. Pak Gimin, seorang kepala sekolah, datang dengan terburu-buru membelah kerumunan siswa. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lagi-lagi ada siswa yang bunuh diri. Setidaknya 2 tahun sekali ada saja siswa yang mati bunuh diri di sekolah itu. Dan tidak jelas apa yang alasan mereka bunuh diri, karena tidak ada satupun yang meninggalkan pesan wasiat. 10 tahun lalu, sebuah becak berhenti di depan gerbang sekolah SMA. Seorang gadis berwajah oriental berambut sebahu turun dari becak tersebut. Ia adalah siswa pindahan dari Jogja, dan hari ini adalah hari pertama masuk sekolah barunya. Sekilas ia memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 di hadapannya. Ia tergagum karena bangunannya bagus. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam menyapanya dengan ramah. "Kamu telat." "Saya murid baru, Pak. Pindahan dari Jogja." "Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Biar saya cacat dulu." "Felicia Cia," kata perempuan itu, sambil tersenyum dan menampakkan lesung pipi di sebelah kiri. "Felicia Ci, gimana ya tulisannya?" tanya satpam tersebut. "Tulis Feli aja, nggak apa-apa Pak."
Oh siap, saya Asep, satpam sekolah ini. Kamu tunggu di sini dulu saja dulu ya. Mereka sedang upacara Senin. Setelah selesai nanti saya antar ke ruang kepala sekolah, ya. Feli mengangguk. Ia duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam, lalu membuka tasnya, mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. Bapak mau? Wah, boleh. Duh, Nak Feli udah cantik baik pula, puji Asep. Oh iya, jangan panggil Bapak, panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok. Feli mengangguk. Memang Asep ini masih muda, baru berumur 20 tahun. Ia tidak melanjutkan sekolah dan hanya lulus SMP. Sambil makan biskuit coklat, Feli dengan sabar menunggu upacara selesai. Sebelum upacara selesai, Feli dihampiri seorang laki-laki parubaya yang memakai baju lusuh dan celana panjang hitam. Tangan kanannya memegang sapu lidi. Ia memperhatikan Feli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Laki-laki itu adalah Pak Cokro, tukang bersih-bersih sekolah. Pak Cokro ini bisu dan hanya orang tertentu saja yang mengerti bahasa isyaratnya. Sebenarnya pihak sekolah tidak merekrutnya secara resmi. Awalnya dia seorang gelandangan yang setiap hari rajin sekali menyapu daun-daun kering di depan gerbang sekolah. Hal itu ia lakukan tanpa ada yang menyuruh. Lama-lama Pak Kimin sebagai kepala sekolah kasihan melihat Pak Cokro. Akhirnya ia diberikan upah setiap minggu sebesar 3.000 perak. Karena Pak Cokro orangnya rajin, ia dipersilahkan untuk membersihkan ruang kelas, menghuni gudang kosong yang tidak berpakai. Mau ngapain kamu? Asep menegur sinis. Cokro menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Feli mengerutkan kening. Mulutnya masih mengunyah sisa biskuit. Bapak ini bilang apa, Sep? Dia nanya apakah kamu murid baru. Oh iya pak, saya Feli, pindahan dari Jogja. Tanpa ragu Feli berdiri dan menjabat tangan Pak Cokro yang kotor. Pak Cokro sumringah senang karena diperlakukan baik oleh Feli. Pak Cokro melenguh kembali menggunakan bahasa yang tidak mengerti. Udah, jangan sok kenal. Asep sinis lagi. Gak apa-apa Sep, bapak ini kan tukang bersih-bersih sekolah, iya kan? Pak Cokro mengangguk. Senyumnya mengembang, kemudian ia melenguh kembali sambil menarik lengan kanan Feli. Ia ingin membawanya ke tempat duduk yang lebih nyaman, yang biasa digunakan para tamu wali murid. Mau dibawa kemana sih Pak Cokro? Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah barat, tepatnya di ujung kelas. Ada sebuah sofa yang sengaja disediakan untuk wali murid. Di sini saja, kan lagi ada upacara. Pak Cokro menepuk jidatnya. Saking bahagianya dengan perlakuan baik Feli, ia sampai lupa kalau hari ini ada yang upacara. Pak Cokro lalu mempersilahkan Feli duduk kembali ke kursinya. Tanpa diduga-duga, Pak Cokro naik ke atas pohon rambutan yang ada di dekat pos satpam. Kebetulan pohon itu sedang berbuah. Asep menarikinya agar turun karena berbahaya. Setelah berhasil memetik setangkai rambutan, ia turun dan menyerahkannya kepada Feli. Wah, buat saya pak. Feli terlihat senang. Pak Cokro mengangguk sambil terus tersenyum. Lalu ia menoleh ke arah lapangan. Ternyata barisan siswa sudah dibubarkan. Ayo Feli, saya antar ke kepala sekolah, ajak Asep. Feli mencomot 2 buah rambutan dan mengantonginya. Sebelum pergi, ia menoleh pada Pak Cokro dan mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kali. Setelah mengantar Feli, Asep kembali ke posnya. Tidak sengaja ia melihat sebuah sapu tangan di kursi kayu. Pastilah itu punya Feli.
Asep menoleh ke sekitar. Setelah dirasa aman, segera ia mengambil sapu tangan itu lalu mengantonginya. Ia masuk ke dalam posnya, mengunci pintu, dan menciumi sapu tangan itu dengan beringas. Matanya meremelek seakan sedang membayangkan hal-hal yang indah dengan perempuan yang baru saja ia temui tadi. Saat Asep tengah menikmati aroma sapu tangan Feli, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. "Sep, Sep." Nah, itu suara Feli. Bergegas Asep membukakan pintu. "Ada apa, Fel? Lihat sapu tanganku enggak?" "Oh iya, baru saja aku mau nyamperin kamu. Ini sapu tangannya. Tadi jatuh di bawah kursi. Syukurlah ketemu. Soalnya sapu tangan ini dari pacarku." Asep menyodorkan sapu tangan Feli. "Terima kasih ya, Sep. Kamu satpam yang hebat," puji Feli. Semakin tersanjung saja hati Asep mendapat pujian dari wanita cantik. Entah apa yang sedang Asep rasakan, hatinya menggebu. Mungkin atau pastinya ia sudah jatuh cinta pada Feli. Dan ia berjanji akan terus mengintai perempuan itu sampai berhasil mendapatkan cintanya. Tidak peduli walau Feli sudah punya pacar. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya," kata Bu Yati, guru matematika. Feli dengan percaya diri masuk ke dalam kelas 3A, didampingi kepala sekolah. Di kantong tasnya ada buah rambutan pemberian Pak Cokro. "Hai semua, kenalin, namaku Felicia Cia, atau biasa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti Yogyakarta. Salam kenal semua," ujar Feli sambil tersenyum. "Hai Feli," serentak semua murid di kelas itu menyapanya. "Feli, kamu bisa duduk di samping Sinta ya," kata Bu Yati. Feli mengangguk dan langsung menuju tempat duduknya. "Baik anak-anak, tolong temani Feli dan terima dia dengan baik ya," ucap Pak Kepala Sekolah. "Iya Pak," jawab semua murid serentak. Walau Feli siswa pindahan, tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya, juga dengan setiap mata pelajaran. Feli terbilang siswi yang pintar. Ia kini menjadi pesaing beratnya Mona yang setiap tahun meraih juara 1 di kelas itu. Semenjak kedatangan Feli, Mona jadi lebih rajin belajar. Walau Feli mengancam posisi Mona sebagai juara kelas, namun tetap tidak ada permusuhan di antara mereka. Keduanya malah akrab. Setiap hari menghabiskan jam istirahat di kantin bersama teman-teman lainnya. Ada hal yang menjijikkan tentang Asep, si satpam muda yang sangat mengagumi Feli. Setiap jam istirahat dia selalu memata-matai Feli, berharap sapu tangan wanita itu jatuh lagi dan Asep bisa menciumi sapu tangannya. Tapi ternyata Feli tidak pernah menjatuhkan sapu tangannya lagi. Tidak pula ada benda miliknya yang jatuh. Rupanya Asep tidak mau menyerah. Ia mengintai Feli saat ke kamar mandi siswa. Setelah Feli keluar, Asep mengendap-endap masuk tanpa diketahui siswa lain. Ia membongkar tong sampah dengan harapan ada benda apapun yang Feli buang. Sayangnya Feli tidak membuang barang apapun miliknya. Tapi Asep menemukan pembalut bekas yang masih ada bercak darah di permukaannya. Ia mengangkat pembalut bekas itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah pembalut itu milik Feli atau bukan. Namun yang terpenting baginya adalah Feli baru saja masuk ke toilet itu. Dan dengan bekas pembalut, ia bisa membayangkan Feli. Hari demi hari berlalu. Asep tidak lagi bisa menahan rasa cinta dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Feli. Asep tahu kalau Feli sering pulang belakangan karena becak langganannya antar jemput sering telat. Sambil menunggu becaknya tiba, ia sering terlihat duduk di kursi kayu depan pos satpam sambil membaca komik. "Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu."
Ada apa ya, Sep? Feli menghampiri Asep yang sedang berdiri di depan pintu pos. Asep melirik sekelilingnya, sudah sepi. Hanya ada motor kepala sekolah yang terparkir di halaman gedung. Asep tahu kalau Pak Kimin pasti sedang sibuk di ruangannya. Aku mau ngomong kalau aku sudah lama. Iya, Sep. Feli penasaran karena kalimat Asep terpotong. Aku sudah lama cinta sama kamu, Fel. Kaget, Feli mundur selangkah. Pikirannya bergercak cepat untuk mendapatkan sebuah kalimat penolakan secara sopan. Jelas, Feli tidak mungkin menerima Asep. Bukan soal pekerjaan Asep yang hanya satpam sekolah, tapi Feli sudah punya pacar. Aku senang kalau ada yang cinta sama aku, tapi aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab kok. Feli melayangkan senyum. Oh begitu. Hati Asep berantakan. Ia tidak terima cintanya ditolak. Iya, Sep, kita berteman aja ya. Oh iya, kamu mau biskuit coklat? Masih ada 2 nih, kita makan bareng yuk. Feli mengeluarkan kotak makanan dan menyodorkan biskuit coklat kepada Asep. Entah kenapa, hati Asep seketika terasa dibakar. Rasa cintanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menolak biskuit pemberian Feli, lalu masuk ke dalam posnya sambil membanting pintu. Sep, maafin aku ya. Kamu jangan marah, Sep. Feli merasa bersalah. Beberapa kali ia memanggil Asep, tapi tidak ada jawaban. Ia menyerah dan balik badan hendak kembali ke kursi kayu. Namun tanpa Feli sadari, pintu pos terbuka. Kepalanya dihantam menggunakan martil oleh Asep. Darah mengucur. Feli ambruk. Tidak ada yang melihat aksi kejam Asep tersebut. Buru-buru ia memasukkan tubuh Feli ke dalam posnya. Pintu dikunci dari dalam. Ia memperhatikan tubuh Feli yang sintal. Wanita itu masih hidup. Matanya sayup. Darah mengalir dari hidungnya. Tolong! Suara Feli sangat pelan dan parau. Terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Sementara itu Asep melakukan aksi bejatnya. Sep, Asep, terdengar suara Pak Kimin memanggil. Dengan tergesa-gesa Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Feli masih hidup. Matanya sayup. Bibirnya bergerak-gerak. Ia ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Baju sekolahnya berserak. Darah menetes dari selangkangan. Asep telah merampas keperawanan itu. Sebuah martil diambil lagi dari kolong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya menatap Asep. Air mata Feli menetes ke pipinya. Saya cinta sama kamu, Feli. Asep tersenyum. Martil siap dihantamkan lagi. Kita ketemu di surga ya, sayang. Tangan kanan Feli terangkat, memberi isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tapi martil itu tetap saja dihantamkan ke kepala Feli hingga ia tewas. Sebuah terpal menjadi pembungkus jenazahnya. Dengan rapi, ia memasukkan jenazah Feli ke kolong meja. Bercak darah dilap, termasuk darah yang menetes di tanah. Ia gosok-gosokkan tanah itu menggunakan alas sepatunya agar darahnya hilang. Iya, Pak. Asep menghampiri Pak Kimin. Kamu lihat Feli tidak? Bapak ini tukang becak langganan antar jemput Feli, tanya Pak Kimin. Di sampingnya berdiri seorang laki-laki kurus berbadan hitam mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di pundaknya. Iya, Pak, biasanya dia nunggu di depan pos satpam, kata tukang becak. Oh, tadi aku lihat dia udah pulang, Pak. Kalau boleh tahu, Feli pulang naik apa ya, Sep? Aduh, kurang tahu ya. Mungkin angkot. Pintar sekali Asep berkata, sekolah tidak terjadi apapun dan tidak ada yang mencurigai padanya. Malamnya Asep duduk di depan pos bersama Cokro. Ia sengaja memberi laki-laki itu secangkir kopi yang sudah dicampur obat tidur.
Setelah beberapa menit, Cokro tertidur dengan pulas. Ia membawa lelaki itu ke gudang tempat Cokro tinggal. Liciknya, ia juga sengaja menaruh pakaian Feli di gudang itu dengan maksud memfitnah Cokro. Orang seperti dia akan sangat mudah difitnah karena bisu. Setelah itu, Asep membopong jenazah Feli ke halaman belakang sekolah. Di sana ada sebuah tempat pembuangan sampah yang dibangun berbentuk segi empat. Sampah terlihat menumpuk hingga terburai kemana-mana. Asep mengeruk sampah itu dan menggali lubang di bawahnya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian mengubur jenazah Feli dan menimbunnya dengan tumpukan sampah. Pagi-pagi sekali, Pak Darmawan dan Bu Mary, orang tua Feli, datang ke sekolah. Dari semalam Feli belum pulang. Mereka pikir Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada. Mereka duduk dengan gelisah di depan ruangan kepala sekolah. Pak Kimin yang mengendarai motor bebek muncul dari gerbang sekolah. Kedua orang tua Feli berdiri di bersamaan. Mereka bergegas menghampiri Pak Kimin. "Pak, anak kami hilang, Pak." Bu Mary meneteskan air mata. "Iya, Pak, dari kemarin belum pulang. Apakah Bapak lihat Feli?" "Astaga, yang benar, Pak." "Iya, Pak. Kami kira Feli nginap di rumah sepupunya, tapi ternyata nggak ada, Pak." Kemarin, orang terakhir yang melihat Feli adalah Asep. Dia dipanggil ke ruangan Pak Kimin. Kedua orang tua Feli berharap-harap cemas. Mereka ingin mendengar kabar baik dari Asep. Dengan senang dan nyaris tidak ada rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya kalau Feli pulang sendirian. "Dia naik apa?" tanya Pak Darmawan. "Nah, itu saya tidak tahu," jawab Asep. Kabar kalau Feli menghilang berembus ke semua siswa. Mereka terheran-heran. Padahal baru kemarin Feli nongkrong di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya sebuah teriakan seseorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di gudang Cokro membuat geger satu sekolah. Ia menemukan baju bernemtek Felicia Tisia. Gudang itu adalah tempat tinggal Cokro. Tanpa pertimbangan lagi, siswa lelaki langsung mengeroyok Cokro. Mereka yakin kalau Cokro telah membunuh teman mereka. Nyawa Cokro tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal karena ada seorang yang menghantam kepalanya dengan batu. Soal Vika yang meninggal gantung diri di toilet, tidak seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka lebih suka menggunakan toilet lain. Jangankan digunakan, melintas di depan toilet itu saja bulu kuduk mereka merinding. Cerita-cerita serem mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika itu tidak wajar dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina. Ia masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. "Udah, ikhlasin aja," kata Eldi sambil menatap wajah Gina yang sedang ngelamun. Mereka duduk di kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. "Aku yakin ada hal yang gak beres sama sekolah kita." "Maksud kamu, tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar." "Sudah takdirnya kali, Gin. Lagian ya hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi aku gak percaya sama mitos sekolahan ini yang katanya angker gitu. Di sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin aku ngambil jam tangan di sekolah. Terus ya aku mendengar ada cewek nangis di kelas." "Seriusan?" tanya Eldi. "Iya, Di. Aku masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis." "Kamu samperin gak?" "Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu saja." "Fix itu setan," ujar Eldi.
Tadi katanya kamu gak percaya setan. Tapi kalau infonya dari kamu, aku percaya. Kamu mau gak anterin aku nanti malam ke sekolah? Mau ngapain? Tanya Eldi. Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Aku yakin dia ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita. Dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini, termasuk Vika. Oke, Eldi mengangguk, lalu meminum es teh manisnya. Maka malamnya Gina diantar oleh Eldi. Mereka masuk ke dalam kelas, di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan lampu sekolah berfungsi normal. Jadi kemarin di sini aku lihat cewek itu berdiri di atas jendela. Gina menunjuk sebuah jendela. Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Segera mereka berlari menuruni tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka mendengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tidak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di, kata Gina. Iya, Kin, tuh digembok lagi. Eldi mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan dan kemudian menghantamkan batu tersebut pada gembok itu. Setelah beberapa kali benturan, akhirnya engsel gembok yang sudah usang itu berhasil copot. Gina menyalakan senter smartphone-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ruangannya sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut dan dia menemukan sebuah martil. Tiba-tiba matanya terpejam, sebuah bayangan wajah wanita muncul di benaknya. Napasnya terengah-engah. Ia membuka matanya kembali. Kamu kenapa, Gin? Aku lihat wajah seorang perempuan. Siapa? Gak tahu. Aku gak kenal dia. Karena malam semakin larut, mereka keluar dari pos satpam tersebut. Besok Gina akan cari tahu siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Gina dan Eldi masuk ke perpustakaan. Di, ini persis wajah perempuan yang ada di bayanganku semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000-an dan berhenti tahun 2000 juga. Gina menyodorkan buku arsip pada Eldi. Iya juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Gin. Siapa tahu Pak Kimin masih ingat tentang perempuan ini. Kamu bener, Di. Gina memotret foto Felicia Chia. Kemudian mereka bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kebetulan Pak Kimin sedang ada di ruangan. Ia terlihat sibuk dengan lembaran dokumen di atas meja. Malu-malu, Gina dan Eldi masuk ke ruangan Pak Kimin. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Pak Kimin menoleh pada mereka berdua. Kami mau bicara sebentar, Pak. Oh, iya silahkan. Mereka berdua duduk di hadapan Pak Kimin, lalu menunjukkan sebuah gambar di layar smartphone Gina. Maaf mengganggu waktunya ya, Pak. Kami mau tanya apakah Bapak kenal dengan siswi ini? Pak Kimin terkejut. Ia heran dari mana mereka tahu tentang Feli. Oh, iya itu Feli. Dulu dia sekolah di sini. Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk? Tanya Gina. Kalian tiba-tiba nanya tentang Feli. Pak, ada yang gak beres sama sekolah kita. Dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli, ujar Gina. Saya masih banyak ada kerjaan. Mungkin kita bisa bahas ini lain waktu ya. Silahkan kalian keluar. Pak, kami hanya ingin. Eldi memaksa, tapi kata-katanya terpotong. Saya bilang kalian keluar. Telunjuk Pak Kimin mengarah ke pintu. Saya lihat Feli, Pak, kata Gina. Wajah Pak Kimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarkannya. Di mana? Nada Pak Kimin merendah.
Saya tidak tahu Pak, tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli. Apa yang sebenarnya terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Kimin menghembuskan napas berat, membuka bak kacamata lalu mengusap rambutnya yang sudah beruban. Dia berdiri, menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali ke kursinya. Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik, tapi tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Lalu Pak, tanya Eldi. Pak Kimin duduk kembali di kursinya. Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Siapa Cokro itu Pak? Gina menatap Pak Kimin dengan serius. Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulunya. Kami belum sempat menyelidiki Cokro sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Gina tercengang. Lalu apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan, atau kalau memang dianggap sudah meninggal, apa jasadnya ditemukan Pak? Jasadnya tidak pernah ditemukan. Terus Pak? Eldi semakin penasaran. Sudah, kasus ditutup dan jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli, pikirnya. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya pasti disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab keberadaan jasad Feli selain berbicara langsung dengan rohnya. Aku harus bicara sama rohnya Feli. Gimana caranya, Gin? Eldi menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Nggak tahu. Mereka terdiam sejenak. Kemudian Eldi mengacungkan jari telunjuknya. Kita main jalangkung aja, Gin. Kamu yakin ini berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah Eldi. Ia ragu dengan ide temannya itu. Sementara Eldi sibuk merakit boneka jelangkung yang ia buat dari batok kelapa, baju bekas, dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah ia ikatkan sebuah spidol agar roh Feli itu mudah memberi petunjuk. Di bagian batoknya itu ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Kamu tahu dari mana? Nampak aja sih, jawab Edi santai. Eldi sudah selesai merakit jailangkung. Nah, kalau misalnya kamu kesurupan, aku udah download audio doa-doa ruqyah biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh kamu. Kamu yakin berhasil, Di? Gina semakin ragu. Percaya sama aku. Ini demi menyelamatkan siswa-siswa lain. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, gak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor Eldi. Di perjalanan, gerimis mulai turun disusul sekelebat cahaya kilat yang membuat Eldi semakin mempercepat motornya. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung mereka dengan terpal transparan. Jaga-jaga kalau nanti hujannya lebat. Setelah ngebut, akhirnya Gina dan Eldi tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja. Tempat kamu lihat sosok perempuan itu. Oh, oke. Mereka naik ke lantai 3. Masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan. Sebuah kertas karton berwarna putih digelar di atas meja. Boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut. Pintu kelas ditutup. Gina dan Eldi duduk berhadapan. Boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina. Eldi kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapatkan dari internet. Sluku-sluku patok, patoke ele eolo, si somo menyang solo, eloe payung monto, mak panjait lolo lobah.
wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Jalangkung, sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah Edi membaca mantra, lampu kelas itu padam. LD celingukan. Ia merogoh smartphone-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya, Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun walau lampu padam. Gina? Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Gina terlihat melotot ke arah LD. Anjir, Gin! Lampu mati kembali dan saat menyala, Gina tiba-tiba menghilang. LD panik. Ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas karton terdapat sebuah tulisan. LD memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. LD menengok keluar jendela. LD melihat di halaman belakang sekolah. Gina jongkok sambil menggaruk-garuk tanah. LD kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, LD menahan tubuh Gina agar berhenti menggaruk tanah. Kulit jemarinya Gina terkelupas hingga berdarah. Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk. Tapi ia masih sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya. Parau ia berkata, "Di, jasad Feli di sini." Gina menunjuk lubang yang ia gali tanpa pikir panjang lagi. LD mencari cangkul ke gudang sekolah. Digalinya tanah itu beberapa kali cangkulnya menghantam bebatuan karena tekstur tanahnya keras dan bercampur dengan kerikil. Napas LD ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Entah pada ayunan keberapa, cangkulnya menghantam sebuah tengkorak manusia. LD terkejut. Ia harus memberitahu Pak Gimin. Besoknya sekolah ramai. Polisi berdatangan. Awak media berkumpul ingin meliput penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah. Kerangka itu diduga milik Feli yang hilang 10 tahun lalu. Kedua orang tua Feli datang ke sekolah. Mereka menangis melihat kerangka manusia itu. Kalau memang benar milik Feli, sungguh kejam pelakunya. Beberapa hari kemudian hasil DNA menyebutkan kalau kerangka itu adalah benar milik Feli. Sebuah kosan kecil, dinding lantainya terbuat dari triplek usang. Banyak tikus-tikus besar berkeliaran kalau malam. Kecoa merayap dari sudut ke sudut lainnya. Kosan murah di tengah kota Jakarta yang sebenarnya tidak layak di tempat tinggali manusia. Tapi di sanalah Asep sekarang tinggal, si pembunuh Feli. Sekarang di usianya yang semakin tua, ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah mal. Di sudut kosannya terdapat sebuah jimat. Semenjak pembunuhan yang ia lakukan 10 tahun lalu, ia sering dihantui roh Feli juga rohnya Cokro. Jimat itulah yang menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Dulu, seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, ia selalu dihantui roh mereka berdua, hingga akhirnya Asep mengundurkan diri dari sekolah itu. Pembunuhan yang dilakukannya sangat bersih, hingga polisi tidak bisa mengungkap kalau Asep adalah pelakunya. Mereka menyatakan kalau Feli hilang, sedangkan keluarga Feli sudah menganggap anaknya mati. Bahkan mereka telah mengadakan pemakaman tanpa jenazah demi menghormati Feli. Asep membuka pintu kosnya. Daun pintu sudah penuh dengan coretan spidol. Di dalam kosan, Asep hanya ada kasur, apek, bantal bau tengik, dan kipas angin butut. Ia membaringkan badan di atas kasurnya. Sesaat kemudian, sebuah jimat yang ia letakkan di sudut kamarnya bergetar. Jimat yang terbentuk bulat dan terbuat dari kayu itu berputar lalu terbakar. Asep panik. Ia menuangkan air dalam botolnya pada jimat itu. "Bahaya," gumamnya. Kata dukun yang memberikannya jimat, kalau suatu saat jimat itu terbakar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Jimat itu ia beli 10 tahun lalu dan baru terbakar sekarang. Asep tidak tahu apakah si dukun masih hidup atau tidak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi dukun itu.
Kantuk menggeluti kedua mata Asep. Ia sangat lelah karena seharian bertugas. Matanya perlahan terpejam. Tengah malam, ia mengalami mimpi buruk. Seperti ada seorang yang menikam punggungnya berkali-kali dengan pisau. Asep tergeragap, bangun dari tidurnya. Badannya penuh keringat, ruang kosnya sangat pengap. Saat ia bangun, listrik malah padam. Asep berdecak kesal. Tangannya meraba-raba HP jadul. Kemudian dinyalakan senter pada HP tersebut. Ia mencari tas, tepatnya menaruh lilin. Namun saat sedang merogoh tas itu, ia mendengar langkah kaki dari luar. Awalnya Asep tidak mempedulikan suara itu. Ia mengira pasti itu langkah kaki tetangga kos. Sialnya, semakin didiamkan, langkah kaki seperti sengaja berhenti di depan pintu kosnya. Lalu menghentak-hentakkan kaki dengan keras, sangat mengganggu. "Siapa sih bangsat? Pergi nggak kamu?" Asep mengamuk. Suara langkah kaki itu berhenti. Sumbu lilin tersulut. Cahayanya menerangi ruangan. Asep kembali berbaring di atas kasurnya. Tapi suara hentakan kaki itu terdengar lagi. Lantai yang terbuat dari kayu dan triplek membuat hentakan kaki bersuara keras dan mengganggu. Dengan perasaan kesal, ia bangkit lalu membuka pintu kosnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Asep mengerutkan dahi, menengok ke sekeliling. Sekiranya 3 meter di sebelah kanan pintu, berdiri seorang laki-laki membelakangi Asep. "Woi, siapa kamu?" Tidak ada jawaban. "Woi, dengar gak aku ngomong?" Asep mendekat, kemudian menyentuh bahu laki-laki tersebut, dan betapa terkejutnya Asep ketika laki-laki itu menoleh ke arahnya. Wajah laki-laki itu menyerupai wajah Asep. Ia tersenyum dan berkata, "Mati." Asep lari ke kamarnya dan menutup pintu. Napasnya ngos-ngosan. Ia sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Baru kali ini ia mendapati seorang lelaki dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Ia yakin yang barusan adalah rohnya Cokro, lelaki yang pernah ia fitnah. Dari dulu Asep tahu kalau Cokro mati penasaran. Besok Asep akan mencari jimat lagi untuk melawan makhluk gaib tersebut. Gina kira setelah jenazah Feli ditemukan, sekolahnya akan aman dan damai. Tidak akan ada lagi siswa yang mati bunuh diri. Namun dugaannya salah. Selepas jam sekolah, semua siswa dan guru berkerumun di halaman sekolah. Mereka mendongak ke atas. Ada seorang siswa lelaki namanya Reza, terlihat sedang berdiri di atap gedung lantai 3. Mungkin dia naik ke sana lewat plafon kelasnya. Reza berdiri sambil melakukan gerakan senam. Kadang berjongkok, membungkuk, lalu berdiri merentangkan tangan. Gerakan itu ia lakukan dengan perlahan. "Reza, turun!" teriak Pak Kimin. "Reza, turun Reza!" Teman-temannya ikut meneriaki. "Reza, turun nak!" teriak ibunya Reza sambil terisak. Bapaknya Reza dan beberapa guru lainnya sudah lebih dulu naik ke lantai 3 untuk menyelamatkan. Bapak Reza berhasil naik ke atap melalui plafon yang sudah dibongkar anaknya. Tidak sempat ia menghampiri anaknya, Reza sudah loncat dari atas gedung tersebut dan tewas mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gina yakin kalau masih ada sebuah misteri yang belum selesai di sekolahnya. Anehnya, Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mereka mati. Ada apa sebenarnya dengan senam? Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus berpikir keras untuk memecahkan misteri yang masih mengganjal. "Di, kayaknya ada misteri yang belum selesai di sekolah kita," kata Gina. Ia dibonceng oleh Eldi. "Aku juga ngerasain hal yang sama, Gin." Vika dan Reza melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti oleh kita? Mungkin kita bisa tanyakan lagi ke Pak Kimin. Iya sudah, besok kita menghadap Pak Kimin lagi.
Sementara itu, jauh dari kota Jakarta, Asep mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dukun yang pernah memberinya sebuah jimat. Sayangnya saat Asep tiba di rumah dukun itu, si dukun sudah meninggal setahun yang lalu. Ia hanya bertemu dengan anak dan istrinya. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya? Tanya Satib. Asep dipersilakan masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Asep menceritakan tentang makhluk gaib yang mulai mengganggunya. Yang ganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Seketika Asep terkejut. Dari mana Satib tahu tentang Cokro? Pastilah orang ini sesakti dengan bapaknya, pikir Asep. Kamu bisa bantu saya, bisik Asep. Kau memfitnahnya kan? Shh, Asep mendekat. Ia meminta agar Satib tutup mulut. Dari mana kau tahu semuanya? Jin peliharaanku membisik di telinga, kata Satib dengan nada tenang. Aku bisa membantumu. Satib berdiri kemudian masuk ke dalam kamarnya. Saat muncul lagi, di tangannya sudah ada sebuah golok. Kamu tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini tercabut dari kuburannya. Kalau tercabut gimana? Dia akan mengganggumu lagi, atau bahkan membunuhmu. Atas saran Satib itulah Asep berangkat ke kuburan Cokro yang berlokasi di Jakarta. Golok itu ia tancapkan di atas kuburan. Akhirnya ia merasa tenang karena memang tidak ada lagi roh Cokro yang menghantuinya. Namun setiap hari ia harus memastikan kalau golok itu tetap tercancap di kuburan Cokro, agar tidak ada yang mencabut golok itu. Asep membungkusnya dengan kain putih lalu ditimbun dengan sebuah batu agar tidak kelihatan orang. Di ruang kepala sekolah, Gina dan Eldi duduk. Mereka ingin mendengar informasi dari Pak Kimin. Dulu bapak sendiri yang menjadi guru olahraga, sekaligus memimpin senam setiap hari Rabu, jelas Pak Kimin. Oh begitu ya Pak, timpal Gina. Aduh, bapak hampir lupa. Cokro, ya tukang bersih-bersih itu. Dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi, dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa. Pak, bapak yakin kalau pembunuh Feli adalah Cokro? Tanya Eldi. Iya, bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi sudah meninggal dikeroyok siswa, ujar Gina. Bapak sendiri tidak yakin kalau Cokro pelakunya. Tapi kasus itu sama sekali tidak pernah terungkap sampai sekarang, jelas Pak Kimin. Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah kita itu karena roh Cokro yang marah. Dia dituduh dan membunuh begitu saja. Siapa tahu Cokro bukan pelakunya. Gina mengeluarkan kegelisahannya selama ini. Sudah Gin, Eldi, kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Gina menanyakan lokasi makam Cokro pada Pak Kimin. Ia ingin berziarah dan minta maaf mewakili semua siswa SMA Setia Bakti, dengan harapan Cokro tidak lagi mengganggu siswa di sekolahnya. Di samping kuburan, Gina dan Eldi berdoa dengan khidmat. Mereka pun minta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah terjadi. Gina yakin kalau Cokro ini adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah. Entah siapa pelaku sebenarnya, Gina tidak tahu, tapi firasatnya sangat kuat kalau Cokro tidak membunuh. Gin, lihat deh, ada benda apa ini? Eldi melihat sebuah benda yang mencurigakan tercancap di kuburan Cokro. Ia mengangkat sebuah batu yang menimbun benda tersebut. Cabut, Di. Wah, ini sih golok. Ngapain orang nancepin golok di sini ya? Buang saja, Di. Mungkin orang iseng, kata Gina. Eldi membuang golok itu. Setelah selesai berdoa, mereka menaburkan bunga dan bergegas pulang. Malamnya Asep kembali bermimpi buruk. Ia dikejar-kejar Cokro yang membawa pisau di tangannya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga, Cokro berhasil mengejarnya dan menikam punggung Asep berkali-kali dengan pisau itu. Asep tergagap bangun. Napasnya terengah-engah. Keringat bercucuran.
Dengan tangan bergetar ia mengambil botol air minum. Tiba-tiba ekor matanya melihat secari kertas di samping tempat tidur. Kertas itu bertuliskan, "Kamu harus diadili." Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya. "Siapa sih?" Dengan kesal Asep membuka pintu. Seperti ada sesuatu yang menabrak wajahnya. Asep langsung hilang kendali. Ia berjalan perlahan keluar rumah, masuk ke jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah rel kereta api. Seperti ada yang mendalikannya, ia berdiri di atas rel itu. Sebuah kereta melaju dengan sangat kencang dari arah barat. Beberapa kali masinis sudah membunyikan klakson, tapi Asep tetap berdiri di sana. Dan kereta itu menabrak tubuh Asep hingga terpotong-potong. Ia mati dengan mengenaskan. Banyak media meliput kematiannya. Mereka menduga kalau Asep mati bunuh diri. Setelah Gina dan Eldi berziarah ke makam Cokro, tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri di SMA Setia Bakti. Barangkali permintaan maaf Gina diterima oleh Cokro. Sekolah itu sekarang aman, damai dan tentram. Dan akhirnya ada juga yang mau melamar menjadi satpam di sana. Pos yang dulu jadi tempat pembunuhan Feli direnovasi dan diperluas. Sementara itu, Gina dan Eldi lulus dengan hasil memuaskan. Tahun ajaran pun ditutup dengan sukacita. Semua siswa SMA Setia Bakti merencanakan liburan mereka masing-masing.